Oke, sekarang saya tunjukin ya contohnya presentasi saya. Pertama, Pola Orbis ini rekomendasinya buy ya dengan target upside ya potential return-nya 30% dari closing price terakhir 2023 1.500 dan akan kami estimasi mencapai target price 2069 di akhir 2024 ini. Investment thesis kami adalah kami yakin bahwa produk yang inovatif dan bisnis model yang unik akan mempengaruhi pada performance yang fleksibel. Kita lihat market ya lagi tumbuh gila-gilaan dan ini akan memberikan premium sales ya bagi bisnis dan ini akan memberi dampak akhirnya potensial increase dari sisi pricing harga saham ya di pasar. Kemudian untuk strong customer relationship ini karena kami punya unik bisnis model direct selling dan strong CRM ini akan memberi dampak efektif operationnya ya profitnya akan jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan brand lain gitu ya di industri ini. Kemudian market uncertainty kita nggak ada yang tahu sejak pandemi kondisi ekonomi itu masih terus tidak stabil namun dengan unik bisnis model perusahaan ini akan memberi dampak efisien cost dan profit yang stabil meskipun kondisi market itu tidak stabil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian business overview. Bisnis model perusahaan itu apa? Oh, dia jualannya itu melalui banyak premium stores kayak misalnya kalau jualan Apple itu ada iBox atau Apple Store-nya gitu. Nah, dari sisi e-commerce karena dia punya brand Orbis ya, dia juga kuat dan untuk menjangkau massive market ya. Kemudian dia menggunakan direct selling approach ya ke seluruh market di seluruh Jepang, seluruh negeri gitu untuk memperkuat word to mouth-nya dan membuat marketingnya jauh lebih efisien dan murah. Nah, ini komposisi penjualan produknya untuk Pola Brand ini contribute 60% dari total sales, sedangkan Orbisnya sendiri 26%. Kemudian secara market share ya, dari total di 2023 itu di Jepang market share skincare itu 3,1 billion. Kemudian untuk premium skincare sendiri itu 1,2, sepertiganya sendiri ya dari total skincare. Nah, dari total 1,2 untuk skincare premium itu Pola Orbis menguasai 0,17 billion ya. Jadi cukup kecil ya, cuma 5,6%. Meskipun begitu, tetap karena market ini bertumbuh ya, jadi memberi peluang juga bagi si Pola Orbis untuk bertumbuh dan harganya bisa upward ya, naik. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan investment thesis yang pertama ya. Kalau dilihat dari premium marketnya sendiri, premium market ini dari tahun ke tahun sampai ke 2025 itu bakal tumbuh ya. Dan sedangkan Pola Brand ini juga slightly tumbuh berbanding lurus dengan bagian market ya, premium market. Nah, dari sisi pricing sendiri sebetulnya Pola Orbis ini selalu meningkatkan biaya R&D-nya berbanding lurus dengan pertumbuhan average pricing-nya perusahaan. Sehingga dengan average pricing yang terus bertumbuh, total revenue-nya akan jadi naik ya. Nah, investment thesis yang kedua itu Pola Orbis memiliki CRM yang kuat ya dan akhirnya memberi dampak better profit ya. Kalau misalnya jalan ceritanya adalah e-commerce-nya Pola Orbis ini ya di 2023 itu slightly lebih baik dibandingkan rata-rata pesaingnya dan proyeksinya Pola Orbis nanti di 2030 itu e-commerce-nya itu 30% sedangkan rata-rata pesaingnya itu cuma 28%. Itu nanti akan membantu untuk proses CRM-nya. Customer yang diakuisisi melalui e-commerce dengan CRM-nya itu dari 28% nanti akan naik sebesar 20% ketika nanti di 2030. Dengan CRM yang semakin baik, itu akan membuat proses selling-nya itu lebih efektif. Dari sisi operation-nya, itu biaya marketingnya jadi jauh lebih efisien. Dan itu nanti memberi impact adalah memberikan profit yang lebih baik. Nah, investment thesis yang ketiga, ketika 2020 pandemi, itu banyak bisnis di berbagai negara itu tuh jatuh, tapi di Jepang kondisi ekonominya malah lebih baik daripada 2019 karena pada saat itu terjadi defisit ekspor impor ya di Jepang. Nah, di 2022 ya ini sempat turun lagi dibandingkan 2020
2021 karena ya kita tahu ya kondisi konflik antar negara kayak misalnya di Ukraina, Rusia, kemudian di Timur Tengah. Ini mempengaruhi harga berbagai macam komoditas ya. Nah, tapi dari sisi current ratio, ketersediaan cash-nya, pola Orbis ini selalu outperform para kompetitor utamanya, Kosei dan Shiseido. Ini menunjukkan bahwa pola Orbis ini memiliki ability ya to deal with kondisi market ya, mau market jatuh separah-parahnya kayak apa atau nggak stabil di kedepannya, itu ketersediaan cash-nya Pola Orbis itu sangat cukup dibandingkan kompetitor lain. Dan ketika kondisinya lagi bullish ya, ketika perusahaan mau akuisisi bisnis lain, itu dia ketersediaan cash-nya juga banyak banget. Gitu. Akhirnya kita masuklah ke financial analysis. Pertama kita liatin bahwa proyeksi revenue itu mostly didukung oleh flagship brand. Salah satunya adalah Pola Brand. Nah, CAGR-nya sendiri awalnya di bagian sejak 2020 ke 2023 itu 7,2%. Memang mengalami perlambatan ya untuk ke 2026 itu jadi 5,1%. Tapi ini masih growth yang oke ya. Untuk pertumbuhan berikutnya kita ambil yang konservatif aja, jadi supaya perhitungan valuasi kita lebih make sense. Dari perhitungan konservatif ini aja kita tetap mendukung rekomendasinya buy ya. Dari sisi operating margin ya, setelah gross margin dikurangin dengan biaya-biaya SGA, biaya sales, biaya marketing, biaya general administrasi ya, kayak termasuk gaji gitu, ternyata operating margin si Pola Orbis ini relatif masih jauh lebih oke. Bahkan dibandingkan dengan top kompetitornya, dibandingkan dengan Kose, operating marginnya Pola Orbis ini 5,3 kali lebih besar, dan dibandingkan dengan Kose ini 3,2 kali lebih besar. Ini menunjukkan bahwa posisi keuangan performance si Pola Orbis ini jauh lebih baik dibandingkan kompetitor, dan ini merupakan sinyal yang sangat-sangat positif untuk rekomendasi buy. Kemudian dari sisi valuasi, free cash flow-nya akan semakin baik, menunjukkan tren yang eksponensial. Ya. Dari situ kita mulai lakukan valuasi dengan DCF Three Statements Model ya, dengan indikator WACC-nya 9,2%, growth-nya 3%, dengan proporsi debt pada equity itu 0%. Ya. Kita raih target price sebesar 1.834 dengan posisi upward-nya potential return-nya 18,4% menggunakan DCF model. Kemudian kita kuatkan lagi dengan sensitivity analysis. Kalau misalnya WACC-nya kita naikkan, ini berdampak pada penurunan targetnya itu sekitar 7-10%. Tapi jika growth-nya ini kita naikkan sekitar 1% dengan penurunan WACC-nya itu turun sekitar 1-1,5%, ini berdampak pada kenaikan harga ya sekitar 7-10% juga. Nah, masuk kita di bagian skenario analisis, kita juga melakukan analisis apabila ternyata analisis kita tidak sesuai dengan apa yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Perusahaan tetap bisa terjadinya bear case jika memenuhi kondisi-kondisi, misalnya ternyata market itu tidak melakukan koreksi secara tepat waktu, dan atau misalnya kompetitor dari sisi CRM-nya mempengaruhi atau melebihi kemampuan CRM-nya perusahaan, atau kondisi uncertainty atau krisis yang terjadi di masa depan itu melampaui dari kapasitasnya si perusahaan. Bisa juga terjadi bull case kalau misalnya ternyata koreksi pasar itu melebihi dari ekspektasi. Kemudian unlock ya, customer loyalty terhadap brand itu menjadi top nomor 1 misalnya dibandingkan dengan brand yang lain. Kemudian tidak hanya mampu memanage uncertainty dengan membawa profit yang stabil, tapi ternyata mampu membawa extra profit, ya itu bisa menjadi kondisi bull. Baru terakhir rekomendasinya adalah sekali lagi buy ya, dengan potential return yaitu 30%. Melalui football field analysis, kita lakukan weighted average antara DCF method, multiples method menggunakan EV over EBITDA, kemudian DDM method berdasarkan dividen, dan book value method, dan kita peroleh target price-nya 2069 Japanese yen atau potential return 30% dengan menjalankan investment thesis ini. Gitu.